Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim ibu-ibu Masjid Babut Taubah yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 237, betul nggih? Bagian terakhir nggih. Alinea terakhir. Beliau mengakui keseragaman mimpi orang-orang mukmin sama dengan keseragaman pengabaran mereka atas sesuatu yang mereka persaksikan. Sehingga dengan begitu mereka tidak berdusta dalam periwayatannya dan tidak pula dalam mimpi-mimpi mereka yang serupa. Tentang penyanggahan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggal dan dia masih mempunyai tanggungan puasa, maka walinya berpuasa atas nama dirinya. Dengan beberapa pertimbangan yang kalian sebutkan itu, maka kami lebih cenderung kepada hadis beliau ini. Maka kami perlu menjelaskan kesesuaiannya dengan yang benar dari beberapa pertimbangan tersebut. Adapun yang batil, maka kebatilannya cukup dihadapkan dengan hadis sahih yang jelas maknanya, yang tidak perlu diragukan lagi, yang harus diterima dengan penuh ketaatan. Setelah itu kami tidak mempunyai pilihan yang lain. Satu-satunya pilihan ialah menerimanya, meskipun ditentang sekian banyak pendapat yang berasal dari barat dan timur. Kan kemarin hadisnya jelas ya, cetowelo-welo kalau orang Jawa bilang. Cetowelo-welo itu ya jelas itu. Nah, itu kalau dalam istilah ilmu hadis ada hadis muhkam, ada hadis mutasyabih. Hadis muhkam itu hadis yang secara teks itu sudah jelas, bisa dipahami. Kalau ada orang yang meninggal dunia terus dia
punya hutang puasa, maka hendaklah walinya puasa atas nama dia. Itu kan jelas itu ya, cetha welo-welo nggih, cetha welo-welo. Nah, itu kok ada orang yang mencoba membelokkan pemahamannya kepada tidak diterimanya itu karena alasan kemarin diungkapkan 1 2 3 bla 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 itu. Kalau kata Imam Al-Qurtubi, ya itu kan menurut kamu. Apa kata Imam Ibnu Qayyim, itu kan menurut kamu. Ya kami, mbok kamu ngomong apa aja, ya saya tetap ngikut hadisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini termasuk hadis yang muhkam, hadis yang jelas atau yang cetha welo-welo tadi itu. Nah, itu yang dimaksud dengan begini ya. Kalau ibu-ibu pernah ngaji usul fikih, itu ibu-ibu kalau ngaji terus ya maksudnya, itu akan ketemu kaidah yang bunyinya gini, Bu. Idza waradal athar batalan nadhar. Kalau ada dalil nas Quran maupun sunnah, maka aneka pendapat itu menjadi batal. Saya ulangi, kalau ada nas Al-Quran dan As-Sunnah, idza waradal athar batalan nadhar. Jadi kalau sudah ketemu dalil baik Quran maupun sunnah terutama maksudnya, maka batalan nadhar, maka batallah semua pendapat-pendapat itu. Athar itu maksudnya bukan, kan dalil itu banyak ya, tapi yang pokok kan yang berbasis wahyu itu asar, kayak Quran dan Sunnah maksudnya, dalam kategori kaidah itu. Nah, tapi saya juga tidak sependapat dengan sebagian orang yang berkata begini, tinggalkan pendapat Imam Syafi'i, tinggalkan pendapat Imam Hambali, tinggalkan pendapat Abdullah bin Umar, tinggalkan pendapat Abu Bakar kalau bertentangan dengan Al-Quran maupun Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Saya juga nggak setuju dengan pemahaman seperti itu. Walaupun kaidahnya tadi ya, kaidahnya saya ulang tadi, idza waradal athar batalan nadhar. Kalau ada asar dalil Quran maupun Sunnah, maka pendapat-pendapat menjadi batal. Tapi saya nggak setuju dengan orang yang mengatakan sudah kalau ada pendapat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum sekalipun, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, siapapun, kalau berbenturan dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan pendapat mereka semua. Itu saya juga nggak setuju dengan pendapat seperti itu. Karena seolah-olah para sahabat menentang Al-Quran dan Sunnah. Padahal para sahabat dan ulama-ulama yang 4 madhab tadi itu adalah dikenal sebagai pembela-pembela Sunnah. Nah, saya itu lebih condong pada memahaminya seperti Ibnu Taimiyah. Saya baca dalam buku judulnya Kaifa Nata'amalu Ma'at Turasi wal Madhabi wal Ikhtilaf, tulisan Syekh Yusuf Qardawi rahimahullah. Dalam buku itu Syekh Yusuf Qardawi rahimahullah mengutip pertanyaan seseorang kepada Al-Imam Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullah di Majmu' Fatawa beliau. Ini cara mensikapinya itu. Ini biar kita enggak salah kaprah ya. Sudah salah kaprah lagi. Udah gitu membabi buta, sudah babi buta lagi. Apalagi main pukul rata. Padahal kalau dipukul enggak rata, Angels. Nah, saya teringat tulisan itu. Di dalam buku itu disebutkan ada orang ini mafhum riwayat ya. Dalam buku itu, di dalam Majmu' Fatawa itu ada orang nanya ke Imam Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullah pertanyaannya. Syekh, saya baca hadis sahih katanya. Hadis sahih itu Syekh bertentangan dengan pendapat madhab saya. Nah, itu pertanyaan gitu. Jadi saya baca hadis sahih Syekh. Nah, hadis sahih itu Syekh bertentangan dengan pendapat dalam madhab saya Syekh. Kata orang itu nanya, boleh enggak Syekh saya mengamalkan hadis sahih itu meninggalkan pendapat madhab saya? Apa jawaban Al-Imam Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullah? Setelah ngasih muqaddimah, beliau mengatakan begini, boleh kata beliau. Ini jawaban beliau, boleh kamu mengamalkan hadis sahih itu meninggalkan pendapat madhabmu itu, kata beliau gitu. Karena memang kita diperintah untuk berittiba. Tapi ada lanjutannya, ini yang saya senang lanjutannya itu. Kata Ibnu Taimiyah, tapi hendaklah kamu terus belajar, kata beliau. Monggo Bu, hendaklah kamu terus belajar. Siapa tahu hadis itu, ini mafhum riwayat ya, penjelasannya kurang lebih itu ya. Siapa tahu hadis itu rajih. Siapa tahu hadis itu marjuh, ada rajihnya.
Siapa tahu hadis itu am, ada mukhassisnya. Siapa tahu hadis itu mutlak, ada muqayyadnya. Siapa tahu hadis itu mujmal, ada tafsilnya, ada mufassilnya. Siapa tahu hadis itu mansukh, ada nasihnya. Maksudnya apa ini? Kadang begini, nah ini penting kita pahami. Kita ini baru baca satu hadis sahih misalnya gitu ya. Hanya karena hadis sahih bertentangan dengan pendapat mazhab kita, ulama kita lah gitu, misalnya Imam Syafi'i misalnya gitu. Kita terus sebagian orang itu bukan kita yang ngaji insyaallah enggak lah, ada sebagian orang. Sebagian orang itu buru-buru harus mengatakan tinggalkan pendapat Imam Syafi'i karena bertentangan dengan hadis ini. Seolah-olah Imam Syafi'i itu tentang hadis. Padahal Imam Syafi'i ini gelarnya apa? Nasirus sunnah, pembela sunnah. Imam Hambali gelarnya apa? Imamus sunnah. Bisa dipahami ya? Nah, nggak mungkin kan pembela sunnah, nasirus sunnah gelarnya, imamus sunnah kok tentang sunnah kan nggak mungkin. Yang mungkin apa coba? Mungkin hadis ini mutlak, ada muqayyadnya. Oh ini dalil mutlak, ada rincian ketentuannya gitu loh maksudnya. Oh mungkin hadis ini mujmal global, ada mufassilnya, ada rincian-rinciannya. Oh mungkin dalil ini mungkin mansukh, sudah dihapus, ada nasihnya, ada dalil yang menghapusnya. Oh mungkin hadis ini marjuh, kalah, ada rojihnya yang lebih kuat misalnya. Sehingga bisa jadi kenapa Imam Syafi'i kok tampaknya berbeda dengan teks hadis itu. Oh rupanya dalam pandangan Imam Syafi'i hadis ini lemah, ada yang lebih kuat gitu loh. Oh mungkin dalilnya ini umum, ada dalil khususnya. Oh mungkin dalil ini, itu yang kadang orang nggak belajar gitu loh. Ulama mazhab harus belajar, bukan cuma belajar, sudah maha gurunya istilahnya gitu. Makanya kita jangan ngawur dalam memahami kaidah tadi itu, sehingga ya tadi main pukul rata tadi. Malah kalau dipukul apa tadi? Nggak rata. Nah, tapi secara prinsip, kalau teks dalilnya sudah ketemu, pemahaman ulamanya juga banyak yang mendukung kayak kasus ini, ya kita ngapain pilih pendapat yang nggak populer, istilahnya gitu loh. Itu Ibnu Qayyim mau ngomong gitu. Lo teks hadisnya cetowelo-welo, hadisnya Bukhari, Muslim. Kemarin di sini versi Muslim, Bukhari. Ada yang versi Muslim juga. Di sini Muslim ya. Yang saya baca versi Bukhari misalnya. Ulamanya wis cetowelo-welo bela hadis itu bahwa orang yang kehilangan puasa Ramadan terus boleh diganti oleh walinya dengan puasa atas namanya itu. Ulama yang dukung itu ulama-ulama kaliber 4 madhab tadi misalnya. Loh kok tiba-tiba ada segelintir orang ngomong enggak itu. Ya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, aku yang mending milih hadis yang inilah yang didukung oleh banyak para ulama daripada omongan yang syad itu yang enggak populer tadi itu. Bisa dipahami nggih? Nah, itu diantara alasannya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Pernyataan kalian kami menyanggahnya dengan perkataan Malik di dalam Al-Muwatta'nya. Seseorang tidak bisa berpuasa atas nama orang lain. Ini perkataan Imam Malik. Maka orang-orang yang menentang kalian mengatakan, kami menyanggah perkataan Malik dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Lalu manakah di antara keduanya yang lebih benar dan mana yang lebih layak untuk ditolak? Tentang perkataan Malik, tapi ini kan bahasa kasarnya tadi ya. Tapi ini penjelasan berikutnya ini. Tentang perkataan Malik rahimahullah, Imam Malik rahimahullah, ini merupakan pendapat yang menjadi kesepakatan di antara kami. Ternyata Imam Malik rahimahullah tidak pernah menyebutkan ijma' umat dari timur hingga barat. Tetapi dia hanya mengabarkan pendapat penduduk Madinah sebatas yang didengarnya, dan dia tidak mendengar adanya perbedaan pendapat di antara mereka dan tidak ingin mencari tahu perbedaan pendapat itu. Tapi hal ini tidak bisa menggugurkan hadis Rasulullah Muhammad SAW bahwa sekiranya seluruh penduduk menyepakatinya, toh mengambil hadis orang yang maksum lebih layak daripada mengambil pendapat penduduk Madinah yang perkataannya tidak maksum. Allah dan Rasulnya tidak menjadikan perkataan mereka sebagai hujjah, sehingga tidak boleh ditolak jika terjadi perselisihan pendapat. Firman Allah dari di surah ayat 59 yang artinya, jika fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli. Maka kemudian jika kalian berlainan pendapat
tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan As-Sunnah, kepada Rasul As-Sunnah maksudnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Ini ya, kalau mau dibenturkan perkataan Imam Malik dan hadis Nabi, ya pasti pilih hadis Nabi lah, kan gitu ya, kalau mau dibenturkan. Tapi Imam Ibnu Qayyim ini mau menjelaskan, gini loh, Imam Malik itu bukan menentang hadis itu, bukan. Imam Malik itu dalam hal ini, pendapat ini, beliau menggunakan pendapat penduduk Madinah, ahli Madinah. Jadi di antara ciri khas fikihnya mazhab Maliki itu adalah menggunakan amaliyah ahli Madinah, penduduk Madinah. Imam Malik itu gini Bu, kalau ada hadis ahad sahih, tapi aslinya hadisnya ahad ya, kalau mutawatir enggak, ahad sahih gitu. Terus ada amalan penduduk Madinah yang dipakai oleh Imam Malik itu amalan ahli Madinah, bukan hadis ahad sahih itu kan. Bukan berarti beliau tidak menerima hadis ini, tapi beliau lebih memilih amalan ahli Madinah. Tapi beliau tidak pernah menyebutkan itu ijma'. Itu bukan kesepakatan ulama, bukan. Itu hanya pendapat yang beliau pilih. Bisa dipahami betul? Artinya kalau itu pilihan Imam Malik, kita boleh nggak tidak sepakat dengan Imam Malik? Boleh, karena ada ulama lain yang mungkin bla 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 tadi itu. Nah, saya mau terangkan dulu gini, Bu. Mungkin jangan berpikir gini, kok bisa ya, kenapa Imam Malik dalam hal ini kalau ada hadis ahad, sahih ahad, terus ada amal ahli Madinah kok lebih milih penduduk ahli Madinah? Orang dulu itu Bu, ilmunya itu orisinil gitu loh, orisinil gitu ilmunya itu. Kalau sekarang kan susah ngelacak orisinil atau tidak. Kamu dari mana taunya? Dari Mbah Google. Oh tapi saya ambil dari Mbak IE sekarang ya. Tapi saya ambil dari websitenya Ustadz ini. Banyak website atas nama Ustadz tertentu, tapi itu bukan punya Ustadz, itu banyak loh. Wong ada orang nulis supaya tulisannya diterima di sebuah itu dia nyatut nama tokoh tertentu ya juga ada. Ya dulu pernah ada kasus seorang profesor, doktor, kiai haji MA itu mau dicopot gelar profesornya gara-gara ada tulisan atas nama beliau. Itu ternyata copy paste tulisan orang tahun 70-an atau 60-an itu. Ketahuan sama keturunannya, hampir mau dicopot gelar profesornya itu. Ternyata siapa coba? Sopirnya. Jadi sopirnya Pak Kiai itu tidak punya duit ceritanya. Golek tulisan ben payu di koran zaman di koran itu. Nulis isi di koran, biar oleh koran diterima, diatasnamakan Profesor Dr. Kiai itu. Bisa dimana enggak? Biar payu. Itu dari dulu sudah ada begitu itu. Apalagi sekarang. Beberapa situs-situs tertentu mengatasnamakan Ustadz ini, tapi ternyata Ustadz itu enggak pernah punya akun tersendiri. Itu seperti itu. Nah, kalau sekarang kan gitu. Kalau dulu kan beda. Kalau dulu itu gini. Misalnya penduduk ahli Madinah. Ngaji ke siapa? Ke Syekh ini. Syekh ini ke siapa? Ke Syekh ini. Jelas gitu loh gurunya. Nyambung sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Makanya Imam Malik punya pertimbangan, penduduk Madinah yang masih orisinil itu, saat itu ya, itu beliau lebih suka mengamalkan amalan mereka yang turun-temurun, yang diyakini nyambung sampai ke Rasulullah Muhammad SAW, karena gurunya jelas gitu loh. Kamu dengar siapa? Dari guru saya, guru ngaji saya. Gurunya dari gurunya lagi. Gurunya siapa? Gurunya lagi. Terus sampai nyambung. Itu pertimbangan Imam Malik itu. Bisa dipahami ya? Dulu kan kita gitu toh. Kalau kita dengar, kamu dari siapa? Dari Pak Ustadz. Pak Ustadznya tanya, iya aku tahu guruku biar ngono. Guru nih terus gitu. Kalau dulu kan gitu, kalau dulu gitu. Kalau sekarang kan dari mana? Aku ingin buka di TikTok iku ono. Dalilnya TikTok sepiye iki. Udah gitu ternyata ya yang ngomong ternyata Ustadz AI itu. Nah, makanya Imam Malik punya pertimbangan pakai penduduk Madinah itu. Nah, tapi setelah diteliti oleh Ibnu Qayyim itu ternyata enggak ijma.
Tidak, beliau tidak mengatakan ini adalah ijma. Artinya Imam Malik masih membuat ruang untuk diskusi, untuk berbeda dengan beliau. Makanya Imam Malik itu ketika berada di Raudhah itu beliau pernah saat ziarah ke Rasulullah Muhammad SAW, beliau berkata, setiap orang itu pendapatnya berhak diterima dan ditolak. Illa sahibah hadal qabri, kecuali penghuni kubur ini, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dalam hal ini, kalau misalnya kita nggak sepakat dengan Imam Malik, nggak ada masalah. Tapi tetap kita menghormati beliau sebagai ulama besar. Ya. Sekiranya Imam Malik rahimahullah dan penduduk Madinah mengatakan seseorang tidak boleh berpuasa atas nama orang lain, maka Al-Hakim Ibn Uyainah dan Salama bin Kuhail rahimahullah pernah meriwayatkan dari Sa'id ibn Jubair radhiyallahu an, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa dia pernah mengeluarkan fatwa tentang qada puasa bulan Ramadan atas nama seseorang dengan memberikan makanan dan untuk qada nazar dengan berpuasa atas nama dirinya. Ini merupakan pendapat Al-Imam Ahmad dan para ahli hadis serta pendapat Abu Ubaid. Abu Thawr berkata, nazar dan lain-lainnya diqadha dengan puasa atas nama seorang yang sudah meninggal. Menurut Al-Hasan dan Asbin Ibn Saleh yang melakukan adalah walinya. Jadi fatwa tentang ini ada gitu, tidak hanya dalam hadis, tapi ulama yang mendukungnya pun juga banyak. Tentang pernyataan kalian, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah yang meriwayatkan hadis puasa atas nama orang yang sudah meninggal, yang di dalamnya dikatakan janganlah seseorang berpuasa atas nama orang lain. Tujuan dari pernyataan ini ialah menggambarkan seorang sahabat yang mengeluarkan fatwa yang justru bertentangan dengan apa yang diriwayatkannya, hingga menodai riwayatnya yang benar, riwayatnya yang terjaga dan fatwanya yang tidak terjaga. Karena boleh jadi dia lupa hadis itu, atau dia menakwilinya, atau dia menganggapnya bertentangan dengan dugaannya, atau mungkin ada sebab yang lain. Pada dasarnya fatwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu tidak bertentangan dengan hadis, karena dia mengeluarkan fatwa tentang puasa Ramadan, bahwa seorang tidak boleh berpuasa atas nama orang lain dan qadha nazar dengan puasa atas nama dirinya. Hal ini tidak bertentangan dengan riwayatnya, tetapi merupakan takwil terhadap nazar. Baik, semua terangkan dulu. Kok ada sahabat meriwayatkan sebuah hadis, tiba-tiba sahabat ini mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan hadis itu. Rumusnya apa? Hadisnya tidak salah, fatwanya mungkin salah. Itu ya, satu dulu. Kenapa kok mungkin salah fatwanya? Mungkin beliau lupa. Mungkin namanya orang kan bisa lupa. Walaupun ulama itu tingkat kesalahannya kecil dibandingkan orang bodoh ya. Nah, terus kemudian bisa juga beliau sedang salah memang karena sedang menggunakan takwil yang kurang tepat misalnya, bisa saja itu seperti itu. Saya mau ambil contoh gini ya. Ini contoh, kan tadi nyebut Ibnu Abbas ya, nyebut Ibnu Abbas. Ibnu Katsir itu pernah mengkoreksi pendapat Ibnu Abbas. Ketika suatu saat Ibnu Abbas ditanya begini, ya Ibnu Abbas, kalau ada orang suaminya meninggal dunia, terus dia dalam kondisi hamil, itu iddahnya ngikut hamilnya apa ngikut melahirkan? Iddahnya ngikut melahirkannya atau iddah suami meninggal berapa? 4 bulan 10 hari. Ya. Kata Ibnu Abbas, ikut yang paling lama, kata beliau. Ikut yang paling lama. Jadi kalau misalnya suami meninggal besok melahirkan, tetap iddahnya nunggu 4 bulan 10 hari. Itu kata Ibnu Abbas. Nah, suatu saat Ibnu Katsir ini ngoreksi pendapat itu gara-gara beliau menemukan hadis Sahih Bukhari. Ada seorang sahabiyah yang hamil, suaminya meninggal dunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Diah Fitri. Beliau hamil, suaminya meninggal dunia. Besoknya melahirkan. Jadi nggak sampai 4 bulan 10 hari si wanita ini melahirkan. Seusai melahirkan sudah dandan cuantik pakai kof gitu. Kakaknya laki-laki memarahi dia. Dek, kamu
masih dalam masa iddah, suamimu meninggal kok wis dandan yang cantik. Kata adiknya, aku sudah melahirkan, Mas. Loh tapi kan iddahmu 4 bulan 10 hari. Loh tapi aku sudah melahirkan. Saya tak lapor ke Rasulullah Muhammad SAW. Nabi membenarkan adiknya itu. Ya benar adikmu itu. Nah, itu sejak itu Ibnu Katsir mengatakan, oh berarti dalam hal ini Ibnu Abbas sedang keliru beliau. Loh, beliau bukan Nabi kok, Ibnu Abbas. Bisa salah, bisa. Cuman harus ingat baik-baik, kadar kesalahan ulama itu sedikit sekali dibandingkan orang bodoh. Jadi jangan samakan ulama sama orang bodoh, jangan. Ulama sama dengan kita, bisa salah. Iya, kalau beliau salahnya, kalau kita salahnya kan banyak. Itu seperti itu. Kalau orang bodoh itu bener aja masih salah, itu orang bodoh. Kalau orang bodoh itu bener aja salah, iya. Ya karena dia bodoh. Oh, lanjut. Singkat kata singkat cerita, ini kalau kita bicara tentang masalah apa tadi, kemungkinan kesalahan. Bahkan kalau kita mau tingkatkan lebih tinggi lagi, seperti sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu ada ulama namanya Ibnu Hazm rahimahullah. Itu ngoreksi beberapa pendapat Sayyidina Umar radhiyallahu an. Jadi ada beberapa pendapat Sayyidina Umar itu yang menurut Ibnu Hazm itu keliru. Ya namanya manusia, bisa saja. Tapi ya gitu, nggak banyak ulama, sahabat. Pernah satu saat saya baca dalam bukunya, seingat saya dalam fatwa kontemporernya Syekh Qaradawi rahimahullah. Seingat saya baca di situ ya. Itu ada orang sowan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan begini. Ya Amirul Mukminin, saya junub. Ini waktu asar mau habis. Mau mandi tidak ada air. Apa yang harus saya lakukan? Kata beliau, udah nggak usah sholat, kata beliau. Ya, beliau jawab gitu. Ya udah nggak usah sholat, kata beliau. Karena nggak bisa suci. Apa kata Ibnu Hazm? Sayyidina Umar saat itu sedang lupa tentang ayat tayamum, sedang lupa beliau. Mujtahid dijamin dalam Sahih Bukhari, benar pahalanya 2, salah pahalanya 1. Tapi kalau udah jelas salah, yang jangan diikuti gitu loh maksudnya. Bisa dipahami maksudnya ya? Cari yang benar gitu maksudnya. Dan masih banyak yang lain yang bisa diikuti yang benar itu. Itu seperti itu. Bisa dimengerti ya? Nah, itu. Allahu Akbar. Ya kalau di dalam madhab Syafi'i misalnya ya, di dalam madhab Syafi'i itu Imam Nawawi itu kan ulama dalam madhab Syafi'i yang pendapatnya itu mewakili pendapat madhab Syafi'i. Itu beliau kadang yang ngoreksi pendapat Imam Syafi'i, kadang beliau ngoreksi. Kayak gini misalnya, kalau di kaul qadimnya Imam Syafi'i, waktu sholat itu seperti yang kita lakukan sekarang ini, maghrib, terus selang berapa waktu baru masuk waktu isya. Hilangnya mega merah itu baru isya. Yes. Tapi kaul jadidnya Imam Syafi'i itu mengatakan orang itu sholat maghrib, ba'diyah maghrib itu sudah isya. Sholat maghrib, ba'diyah maghrib itu sudah isya. Itu kaul jadid, pendapat barunya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Nawawi? Pendapat barunya Imam Syafi'i tidak lebih kuat dalilnya daripada pendapat yang pertama beliau. Ya, itu kan ngoreksi namanya. Bisa dipahami ya maksudnya. Atau misalnya berkaitan dengan sholat Jumat. Kaul qadimnya Imam Syafi'i, sholat Jumat dengan 4 orang sah, tidak ada masalah. Imam sama makmumnya, khotib sama jamaahnya 4 orang sah, cukup, tidak ada masalah. Tapi kaul jadidnya Imam Syafi'i 40 orang minimal. Itu ya ada yang saklek memahami itu harus 40 orang mukim, mustautin, orang setempat. Kalau enggak sah. Tapi jangan salah, di internal madhab Syafi'i sendiri menganggap enggak begitu. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i itu bukan syarat sah 40 itu, tapi syarat sempurna saja. Jadi kurang dari itu tetap sah, tapi enggak sempurna. Kalau sempurna yang 40 gitu. Nah ini kan diskusi fikih ini kan biasa begitu itu. Bahkan saya baca dalam kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Mbak Ali Maksum Krapya rahimahullah, itu beliau ngomong tahu gini dalam kitab itu.
ulama madhab, ulama mujtahid fil madhab, terutama dalam madhab Syafi'i terutamanya, itu biasa sengaja menyelisih imam madhabnya supaya imam madhabnya itu tidak disamakan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulang tadi, Imam Nawawi dalam beberapa kesempatan berbeda sengaja dengan Imam Syafi'i, itu beda sengaja. Itu disengaja kenapa? Supaya tidak memperlakukan Imam Syafi'i seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak difanatiki secara membabi buta, itu loh maksudnya itu. Abu Yusuf itu muridnya Abu Hanifah. Abu Yusuf rahimahullah itu muridnya Abu Hanifah rahimahullah. Sependek yang pernah saya pelajari, 2/3 dari pendapat Abu Yusuf itu berbeda dengan pendapat gurunya. 2/3. Kan itu enggak sedikit, banyak itu. Tapi beliau masih bermadhab Hanafi. Kenapa beliau berbeda dengan gurunya dan bahkan sengaja berbeda dengan gurunya? Supaya tidak menganggap gurunya itu sama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar enggak fanatik buta gitu loh maksudnya. Enggak fanatik buta. Allahu Akbar. Makanya nanti kalau kita lihat hierarki keilmuan imam 4 madhab itu, Imam Malik itu kan Imam Hanafi sama Imam Malik pernah berguru ke Imam Tawus. Tapi dua ulama ini berbeda dalam madhabnya dengan Imam Tawus. Satu guru, satu ilmu, Imam Hanafi sama Imam Malik beda pendapatnya. Imam Malik itu punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya madhab yang berbeda dengan gurunya Imam Malik. Imam Hambali di samping teman, beliau murid Imam Syafi'i juga. Tapi Imam Hambali punya pendapat yang berbeda dengan gurunya. Itu bukti bahwa orang itu tidak boleh fanatik buta gitu maksudnya gitu. Dan tapi berbedanya atas dasar ilmu, bukan atas dasar kebodohan yang ngawur, bukan. Makanya adalah aneh kalau kemudian ada seseorang yang fanatik buta pada selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sering bilang di mana-mana itu, kalau dulu zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru itu cukup Muhammad Rasulullah SAW. Tapi di zaman sekarang guru tidak cukup hanya Muhammad Subhan, itu nggak cukup. Kalau dulu guru cukup Muhammad Rasulullah SAW. Kalau sekarang nggak cukup gurunya Muhammad Subhan, nggak cukup. Allahu Akbar. Oh, lanjut nggih. Nah, tapi walaupun demikian tetap ulama itu lebih sedikit salahnya daripada orang bodoh, nggih. Kalau orang bodoh akeh salahnya. Kadang orang itu enaknya ngomong, Imam Syafi'i kan sama dengan kita, manusia biasa. Ya sama manusia biasa, tapi kan kualitasnya beda. Beliau ulama, mujtahid, mustaqil mutlak. Kalau kita kan ya jadi manusia aja alhamdulillah. Allahu Akbar. Ini merupakan pendapat Al-Imam Ahmad tadi sudah ya. Tentang pernyataan kalian itu sudah tadi ini ya. Hadis yang menyatakan barang siapa meninggal dunia dan dia masih mempunyai tanggungan puasa, maka walinya berpuasa atas nama dirinya, merupakan yang kuat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Taruhlah bahwa Ibnu Abbas menyatakan hal yang berbeda dengan hadis ini. Namun hal ini tidak mengurangi bobot riwayat Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan sebaliknya perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tersebut layak ditolak dengan riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Di samping itu ada dua riwayat yang berbeda dengan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hal ini pun tidak bisa menggugurkan satu riwayat lain yang berbeda. Ibnu Abbas itu beliau termasuk sigharus sahabat kecil. Kalau Siti Aisyah kan termasuk kibarus sahabat, termasuk sahabat utama. Karena beliau tidak hanya secara usia membersamai Nabi cukup lama, beliau juga serumah dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ring satunya Nabi lah, itu diantaranya adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Ibnu Abbas ini walaupun beliau dekat dengan Nabi, tapi beliau sigharus sahabat. Ada kejadian-kejadian yang beliau tidak mendengar langsung, tapi hanya mendapat cerita dari sahabat-sahabat besar. Contoh gini,
ada beberapa riwayat tentang Fathu Mekah itu yang cerita Ibnu Abbas. Padahal Ibnu Abbas masih kecil saat itu. Beliau nggak terlibat dalam Fathu Mekah. Yang terlibat bapaknya. Siapa? Abbas radhiyallahu anhu. Dari mana Ibnu Abbas mendengar itu? Dari bapaknya. Berarti kan tidak mengalami langsung tapi mendapat cerita. Bisa dipahami maksudnya ya. Nah, sehingga kalau ada dalil yang itu didengar langsung oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah Muhammad SAW. Terus tiba-tiba ada Ibnu Abbas yang berkata lain, yang notabene beliau tidak mendengar langsung dari Rasulullah Muhammad SAW. Yang kuat yang mana kira-kira? Ya itu Siti Aisyah radhiyallahu. Kira-kira gitulah. Itu kalau kita kalau kita mau urutkan hierarkinya itu gitu. Walaupun kita tidak berniat membentur-benturkan, bukan. Ini sebenarnya kan dibenturkan tuh karena tidak bisa dikompromikan sebenarnya. Tapi itu tadi kemarin kan sudah coba dikompromikan oleh Ibnu Qayyim bahwa itu tidak ada masalah. Itu rawinya ternyata juga Ibnu Abbas juga kan, rawinya itu. Bahwa seandainya ada perbedaan pendapat dengan Ibnu Abbas antara riwayat dengan pendapat lain, tetap yang menang riwayatnya yang dikalahkan pendapatnya Ibnu Abbas itu. Itu seperti itu. Kayak gini lah Bu, ini lagi. Di antara pendapat Siti Aisyah radhiyallahu anha yang berbeda dengan Ibnu Umar itu adalah bahwa Siti Aisyah meyakini orang yang sudah meninggal itu tidak bisa mengakses orang yang masih hidup. Beliau berdalil pada ayat yang artinya engkau wahai Nabi tidak akan bisa membuat orang yang sudah mati itu mendengar. Ya, itu dalil beliau. Tapi Ibnu Umar itu berdalil kepada hadis Bukhari ketika Nabi di Badar. Saat itu ayahnya itu mendengar langsung dari Rasulullah Muhammad SAW tentang kejadian itu, di mana Nabi menyapa Abu Jahal CS yang dimakamkan di sebuah sumur karena ditaruh dalam satu lubang karena saat itu keterbatasan tenaga ya. Nabi nanya, bagaimana kabar kalian? Apakah kalian mendapati apa yang Allah janjikan kepada kalian? Kata Sayyidina Umar, ini hadisnya Bukhari. Aukamakal. Emang mereka bisa dengar ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi Aukamakal? Bahkan penglihatan dan pendengaran mereka lebih tajam daripada pendengaran dan penglihatan kalian. Hanya saja mereka tidak bisa menjawab karena orang kafir ya. Kalau orang Islam lain lagi nanti. Hanya saja mereka tidak bisa menjawab pertanyaan kalian tadi. Nah, menariknya gini. Secara kasat mata tampak Siti Aisyah berbeda dengan Ibnu Umar. Tampak nggak bisa dikompromikan itu. Dan pada akhirnya menjadi perkara yang khilafiyah mutabarah sampai detik ini. Tapi sebenarnya kalau mau kita cari benang merahnya ada sebenarnya benang merahnya itu. Sehingga bisa ketemu dua pendapat itu sebenarnya. Apa itu setelahnya? Setelah sekian waktu ketika Rasulullah Muhammad SAW sampun menghadap kepada Allah itu, Siti Aisyah itu kalau ziarah kubur ke Raudhah itu selalu buka nikobnya. Sampai ayahnya Sayyidina Abu Bakar Sedo wafat, itu beliau buka nikob. Pas ziarah mesti buka nikob. Nah, suatu saat Sayyidina Umar radhiyallahu an kan sedo juga wafat dan dimakamkan di satu lokasi itu di samping Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak itu Siti Aisyah ditanya kan dalam riwayat itu, ya Ummul Mukminin, kenapa panjenengan kok tetap pakai cadar padahal sebelumnya dibuka? Apa jawaban beliau? Aku malu ada Umar di sini. Aku malu ada Umar di sini. Itu tanpa disadari. Itu kan sikap bahwa beliau meyakini bahwa Sayyidina Umar itu itu titik tengahnya di situ sebenarnya. Itu seperti itu. Makanya kadang ada orang itu yang mau telaten cari titik temunya, ada yang nggak telaten gitu loh. Nah, ulama yang kadang kurang telaten nyari titik temunya itu main tarjih itu biasanya. Wis tak tarjih mana yang paling kuat itu yang saya pilih. Nah, benang merahnya itu dicari benang merahnya. Ini kenapa kok begini? Apa alasan hukumnya? Yang mendasari ini apa? Bagaimana konteksnya saat itu? Sehingga ada kajian tentang tahqiqul manat, tahqiqul manat macam dicari. Ada nasih mansuhnya enggak ini apa? Dicari terus semuanya. Mutlak muqayyad. Nah, itu namanya mencoba mengkompromikan dua pendapat yang ada.
Sehingga ada namanya bahsul masail. Itu semacam-macam. Nah, jadi itu semua merupakan bagian dari untuk menggali pemahaman yang tepat terkait dengan Al-Quran maupun sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini sebagian orang itu dengan bodohnya mengatakan, itu orang kok masih mencari-cari, masih apa? Padahal dalilnya jelas kata orang. Kok masih mencari-cari? Bukan mencari-cari. Itu sedang membahas dan menggali maksud yang punya syariat. Karena seringkali teks Quran itu dan as-sunnah itu tidak bisa dipahami sebagaimana permukaannya. Itu kadang masih berkait dengan dalil Quran yang lain, berkaitan dengan hadis yang lain, atau perkataan sahabat, atau ada konteks yang dinamis. Jenengan coba bagaimana memahami hadis Nabi yang sahih tentang tidak boleh menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari itu. Itu kan kalau kita cerita sababul wurudnya kan ada musibah itu, ada kejadian bencana, di mana kemudian ada sebagian masyarakat yang butuh bantuan. Nah, saat itu sebagian sahabat sudah mengusulkan bagaimana kalau kita tiadakan aja kurban tahun ini, kita bantu orang yang kena musibah. Nabi memutuskan tetap ada kurban, tapi keputusan beliau tidak boleh disimpan daging itu lebih dari 3 hari. Harus keluar semua, termasuk diserahkan kepada yang kena kurban itu. Itu seperti itu, pada masa itu. Jadi konteksnya setelah itu yang mboten. Bukan karena nggak ada kulkas atau freezer, bukan. Tapi ya memang saat itu ada kejadian musibah. Kalau sekarang jenengan nyimpen nggih mboten napa-napa hak jenengan. Yang penting kalau jenengan bukan dalam kategori fuqara masakin jangan dijual gitu aja. Iya, nyemesta. Mboten napa-napa Bu Murni, pokoknya jangan sampai dijual itu aja. Kecuali jenengan mustahik dari kalangan fuqara masakin itu baru boleh. Ya, karena kalau untuk fuqara masakin itu haknya hak tamlik, kepemilikan, dia boleh jual. Kalau kita yang kurban atau kita sebagai hadiah itu sebatas hadiah tapi tidak tamlik, sehingga tidak boleh kita jual. Allah Akbar. Pernah itu ada masjid tertentu itu, DKM-nya saya pas saya itu ada di situ. DKM ngasih pengumuman pas pembagian daging kurban, kupon untuk besok ngambil itu. Pokoknya jangan dijual ya. Kalau dijual enggak saya kasih loh. Itu salah itu. Itu fuqara masakin. Fuqara masakin itu hak tamlik, hak memiliki. Hak milik itu terserah mau dijual enggak apa-apa, dipakai juga enggak apa-apa. Nah, sementara kalau yang kurban itu enggak boleh dijual karena ini bukan hak milik. Itu semacam hadiah. Termasuk untuk tetangga yang tidak kategorinya miskin ya itu. Kecuali pas dapat daging pas miskin enggak apa-apa. Ada gitu, ada. Pas dapat daging banyak, waktu ibarat SPP anak-anak enggak punya duit ini. Sebagai hadiah tapi ya. Tapi dengan catatan kita bukan sebagai yang berkorban. Itu boleh enggak apa-apa. Berarti saat itu jenengan sedang berstatus sebagai fakir miskin, berarti enggak apa-apa. Dijual untuk bayar SPP anak-anak. Nauzubillah min syarri dzalik. Semoga Allah cukupi kita selalu ya. Amin. Allah lebihkan, Allah berkahi, amin. Allahumma amin insyaallah. Lanjut. Terus hadis yang menyatakan barang siapa meninggal tadi sudah. Tentang pernyataan kalian hadis ini diperselisihkan isnadnya. Dapat ditanggapi bahwa hadis itu kuat dan sahih yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dan tak ada yang diperselisihkan dalam isnadnya. Jadi kalau ada yang mengatakan hadis ini diperselisihkan isnadnya dapat ditanggapi bahwa hadis itu kuat dan sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan tidak ada perselisihan dalam isnadnya. Ibnu Abdul Bar berkata telah diriwayatkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak Catur Wulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sedang kajian di Masjid Baitul Jihad Kemang Prata. Mana? Babu Taubah. Lali sampai lali. Babu Taubah. Lanjut. Ibnu Abdul Bar berkata, wallah, insyaallah nanti kita teruskan di pembahasan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kalau masih ada waktu saya teruskan. Monggo silakan yang mau tanya dulu deh. Monggo lebih sepuh siapa? Ibu angkat tangan tadi bukan? Oh, langsung Bu Murni berarti. Nggih, Bun. Bu Murni paling tua emang. Iya, paling. Iya wes.
Oke, monggo Bu. Ini jamak kosor itu kan juga banyak perbedaan masalah berapa lama kita boleh berjamak. Ya, itu hadisnya dari Rasulullahnya seperti apa Ustaz? Karena saya lihat mazhab Syafi'i, mazhab itu kan berbeda, ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu, ada yang itu. Jadi sebetulnya hadis aslinya dari itu seperti apa sih peraturannya, berapa lama kita bisa berjamak kosor kalau kita safar. Saya mau terangkan dulu gini. Saya riwayat yang pernah saya baca ketika Nabi Fathu Mekah. Fathu Mekah itu Nabi, sependek yang saya baca nih, selama 19 hari. Selama 19 hari itu beliau mengambil rukhsah sholat selama 19 hari itu. Selama 19 hari. Nabi selama 19 hari itu tapi Nabi nggak diem, nggak menetap di satu tempat, boten. Nabi itu ke Taif, ke Hunain beliau. Jadi Nabi keliling-keliling, nggak menetap di satu tempat, enggak. Jadi beliau keliling-keliling, muter gitu loh, nggak menetap. Ya agak jauh juga, Taif itu kan agak jauh juga itu. Sama Hunain juga agak jauh. Nah, jadi kalau Bu Murni, nah ini mulai masuk ke fikih ya. Kalau Bu Murni misalnya ke Jember, mencelok di Dira itu, di Hotel Dira itu, nggak kemana-mana. Dan misalnya, misalnya, Bu Murni nggak mana-mana, di situ aja. Itu di fikih Bu Murni boleh ngambil rukhsah selama 3 atau 4 hari. Itu dalam mazhab Syafi'i yang saya pahami ya. 3 atau 4 hari boleh. Tapi nggak kemana-mana ceritanya. Tapi karena Bu Murni hendak menapak tilasi sejarahnya Pak Edi sampai ke Jember, sampai ke Banyuwangi, mbuh lha apa ben Pak Edi rono iku. Iya, karena Bu Murni mau ngadakan perjalanan, selama jenengan masih wirawiri, ya selama wirawiri itu jenengan di Jawa Timur ngambil rukhsah terus tidak apa-apa. Oh jangan wirawiri kok kemana-mana gitu. Jadi, iya betul. Muter-muter kemana-mana, berarti ibu masih safar itu ibu, masih keliling-keliling ibu. Apalagi menapati lasi Pak Edi kan sampai menjata Jember pojok niku. Misalnya. Nah ya kok sempet-sempetnya menapati lasi sampai. Nah, itu ngoten nggih Bu Murni nggih. Ya, intine ngoten mawon. Jadi kalau kondisi jenengan seperti Nabi Muhammad SAW yang berada di Mekah keliling-keliling itu, selama keliling-keliling itu monggo, mboten napa-napa. Silahkan ambil rukhsah terus tidak apa-apa. Karena statusnya berarti masih safar. Tapi kalau jenengan mencelok nggak kemana-mana, 3 atau 4 hari. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Pun itu titik tengahnya di situ, titik temunya itu. Nggih. Baik, monggo, Bu, monggo. Iya. Nggih. Kalau nggak kemana-mana ya, 3 atau 4 hari boleh. Iya. Berjalan, betul. Gini, bagus. Bedanya, gini Bu bedanya. Kalau Jember kan Bu Murni tidak mukim di sana. Bukan mustautin, bukan penduduk sana juga beliau. Sehingga statusnya memang musafir. Nah, kalau balik ke Bekasi, kalau beliau mau ambil rukhsah jamak qashar masih boleh asal belum masuk kotanya. Misalnya masih di Cikampek, masih di Cikarang atau di Kerawang. Itu Ibu Murni boleh ngambil jamak qashar, masih boleh. Tapi begitu masuk kota Bekasi hanya boleh jamak saja. Qashar tidak boleh. Dan itu pun untuk saat baru datang itu aja, karena misalnya tadi perjalanan nggak sempat jamak takdim, jamak takhir pas sampai rumah. Itu pun nanti ada perbedaan pendapat. Misalnya saya pilih pendapat yang membolehkan untuk jamak tapi tidak qashar. Karena sudah dalam kota. Tapi kalau belum masuk kota Bekasi, karena beliau rumahnya kan di Bekasi, kota Bekasi, maka sampai di Kerawang atau di Cikampek atau di Cikarang kan masih kabupaten ya, masih belum. Itu masih boleh ngambil rukhsah jamak qashar. Gitu Bu. Tidak boleh jamak qashar. Tapi kalau jamak masih boleh untuk pas baru datang itu. Pas kan gini,
Dalam perjalanan kan kadang ini real yang kalau saya sering diajak jalan-jalan sama ibu-ibu Majelis Taklim yang lain di sini belum pernah. Itu iya, tapi saya nggak bisa. Pernah diajak tapi saya nggak bisa. Iya. Guyon Bu, bercanda. Itu kadang ibu-ibu itu saya Bu, ini kita maghrib, saya bilang gitu sama ibu-ibu. Ini kita mau ngambil jamak di rest area, jamak qashar di rest area, atau kita jamak takhir di rumah masing-masing. Saya bilang gitu. Saya tawarkan gitu. Ya, saya tawarkan gitu. Itu ibu-ibu kadang gini, aduh Ustaz kotor Ustaz, tidak enak di rumah aja. Ya udah kalau di rumah nanti jamak ya, jangan qashar, saya bilang gitu. Dari sekarang niat jamak takhir di rumah. Ini sebenarnya dalam mazhab Syafi'i juga terjadi perbedaan pendapat. Cuman saya mengambil pendapat yang membolehkan karena bagi saya ini kan kasus insidentil. Di mana dalam mazhab Hambali terutama itu diperbolehkan orang menjamak dalam kota tapi jangan sering-sering kan gitu. Apalagi ini ada keribetan kan, ada kondisi ribet kan habis dalam perjalanan sudah enak kabeh awak kan ibu-ibu kan agak gak enak bapak-bapak kan gampang mek karek ngono tok mari beres. Wong itu kan wakil sing dibersihani ta apa. Itu kadang pilih di rumah. Boleh tapi menjamak, tapi jangan dikosor. Untuk yang sekali itu besoknya normal lagi salat mau mukim di situ kok, mustautin di situ. Iya. Nah, sementara kalau di Jember itu status Bu Murni itu adalah sebagai musafir karena beliau bukan orang situ, beliau bukan mustautin, bukan penduduk situ beliau gitu. Ngoten nggih, wallahu alam bisawab. Nggih, monggo Bu Tuturi Handayani. Nggih. Gimana? Ponorogo. Bukannya Solo. Oh. Lah Pak Joko pundi Pak Joko? Oh, yang Solo Pak Joko sami. Ke Klaten nggih. Bagus. Saya itu kan juga orang Lumajang. Tapi saya bukan penduduk Lumajang sekarang. Kayak Nabi orang Mekah. Pas pulang ke Mekah, beliau bukan penduduk Mekah, beliau penduduk Madinah. Saya juga tidak mustautin di sana. Dan saya juga belum ada rencana untuk pulang ke sana. Artinya saya ketika pulang ke Lumajang, status saya musafir. Nah, berlaku ketentuan tadi Bu Tuturi Handayani. Kalau jenengan nggak kemana-mana di rumah saudara misalnya, nggak kemana-mana, berarti jenengan ada jatah 3 atau 4 hari ngambil rukhsah, tidak ada masalah. Tapi kalau panjenengan keliling-keliling, namanya keliling-keliling berarti kan lagi safar itu kan, nggih monggo ngambil rukhsah nggak ada masalah. Nggih mboten napa-napa. Nggih, kan itu masih safar itu, masih keliling-keliling itu namanya. Sebenarnya status jenengan sana itu kan masih musafir sebenarnya. Cuman kalau menclok nggak kemana-mana, fikih itu ngasih kebijakan, yo ojo suwe-suwe ngambil rukhsahnya. Kalau sedang nggak kemana-mana, kalau kemana-mana kan ribet lagi itu. Nah ribetnya jenengan itu tidak hanya di dalam kota, kan di luar kota juga. Artinya di luar jangkauan kota Bekasi maksudnya. Maka boleh, tidak ada masalah. Itu yang saya pahami nggih. Itu kalau kita memetakan apa yang terjadi pada Nabi saat di Mekah ketika Fathu Mekah. Nabi itu aslinya orang Mekah. Terus Fathu Mekah pulang kampung kan. Tapi beliau statusnya bukan penduduk Mekah, penduduk Madinah. Beliau di Mekah mboten diem. Ke Taif, ke Hunain. Baliknya kan beliau bikin kemah di makamnya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, itu selama 19 hari itu dalam riwayat itu beliau ngambil rukhsah terus. Kenapa? Karena beliau keliling-keliling terus gitu loh. Dan status beliau memang musafir di situ. Bukan sebagai orang yang mukim, bukan mustautin gitu. Kalau mukim itu contohnya gini, jenengan ke Ponorogo untuk dinas atau untuk kuliah, itu namanya untuk menjadi mukim. Nah, memang jenengan ada kos di situ atau ngontrak rumah di situ. Nah, itu jenengan berlaku orang mukim, bukan berlaku sebagai musafir. Iya, berlaku tadi yang baru datang itu normal lagi sholatnya. Kecuali jenengan kayak saya kayak jenengan itu pulang kampung tapi tidak sebagai penduduk kampung itu, tapi sebagai musafir. Wong kita nggak punya KTP situ, juga tidak menetap di situ gitu. Itu seperti itu. Ngoten nggih? Nabi saat itu 19 hari saat itu beliau. Karena beliau berada di Mekahnya selama 19 hari itu, kurang lebih. Wallahu alam bisawab. Pas kejadian Fathu Mekah itu. Nggih sami-sami. Nggih monggo Bu.
Hadisnya Bukhari Muslim. Nggih. Gimana kalau seandainya seorang anak membayari puasa dan memang orang tuanya itu nggak pernah puasa, boleh nggak? Kalau ditanya boleh apa tidak boleh, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Nanti urusan kan di hadapan Allah urusannya. Nah, ya urusannya di hadapan Allah nanti. Boleh-boleh saja. Kan gini kan, itu kan bagian dari upaya anak toh. Kan anak itu ya masa wong tua kurek, siapa tahu dengan saya begini dikurangi nanti beban siksanya. Gitu kan harapannya kan? Syukur-syukur bebas adab kan gitu ya. Boleh banget, tidak ada masalah. Boleh banget. Adapun nanti urusannya kembali pada Allah. Boleh, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Isnad dan sanad itu sama. Isnad itu bentuk masdar, sanad itu juga bentuk masdar. Isnadun, sanadun itu kan sama. Itu bentuk kata isim, kata benda, dari kata sandaran artinya. Isnad itu sandarnya, sanad itu juga sandaran artinya. Isnad itu sandaran, sanad itu juga artinya sandaran. Secara umum maknanya sama. Biasanya kalau kita ngomong di ilmu hadis, istilah sanad itu rangkaian rawi dari Imam Bukhari sampai ke Rasulullah Muhammad SAW, itu namanya rangkaian sanad. Nah, rangkaian sanad ini disebut dengan isnad. Rangkaian sanad ini disebut dengan isnad. Di rangkaian sanad dari Imam Bukhari sampai ke sahabat itu namanya sanad. Nah, rangkaian sanad ini namanya isnad. Sehingga dikatakan isnadnya sahih, berarti rangkaian sanadnya ini sahih. Tapi secara bahasa isnad dan sanad itu sama, artinya sandaran artinya. Ya, jadi ini Imam Bukhari mengatakan hadis bersandar pada ini bersandar pada ini, terus diambil dari ini sampai itu namanya rangkaian sanad namanya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.